Dimanapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mohon izin, saya posisinya masih di jalan, jadi saya menggunakan apa namanya, tidak di biasa di posisinya di rumah atau di kantor. Saat ini lagi dalam perjalanan. Ya biasa Jakarta nggak pernah semulus pantat bayi ya, selalu bikin macet. Jadi ya beginilah, kita akan mulai diskusi dan seperti biasa saya akan mengingatkan tentang kejadian di dunia atau global event, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat tidak berdaulat. Jadi kalau kita salah menganalisa tentang berita internasional, efeknya memang kita yang jadi bermasalah dengan ekonomi terutama, karena diskusi selama sama Bosman selalu ada dua hal, tentang geopolitik dan geoekonomi yang berhubungan dengan kantong kita secara makro tentunya, bukan secara mikro ya. Karena itu kita penting untuk pertama kali kita berdiskusi adalah tentang bagaimana eh, dunia, baru nanti kita bicara lokal. Ya, pertama adalah dunia, misalnya penting sekali kita memahami tentang China atau Tiongkok. Ini dulu ya, tentang itu dulu ya. Jadi kita tahu bahwa Tiongkok ini dengan Xi Jinping adalah sebuah negara yang sangat powerful dengan seorang pemimpin yang sangat ambisius yang namanya Xi Jinping. Tetapi mungkin sejak 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir kemudian mengkristal, kita tahu Xi Jinping ini pemimpin di tiga lembaga yang sangat penting di Tiongkok. Satu, dia adalah ketua Partai Komunis Cina. Dua, dia adalah presiden di Tiongkok. Dan ketiga, dia adalah pemimpin tertinggi dari PLA, People Liberation Army, atau panglima tertinggi. Jadi tiga jabatannya. Nah, entah bagaimana kantor dia bergeser. Dia terakhir ketemu adalah dengan siapa? Presiden Belarus. Itu tidak di istana yang dia biasa menjabat, dan di sini dicurigai, sekali lagi dicurigai. Terus tiga partnernya, tiga mitranya yang posisinya strategis di Menteri Pertahanan itu dicoret. Jadi ada isu, gosip bahwa terjadi kudeta ringan, kudeta kecil, terjadi penggembosan kekuasaan Xi Jinping, dan muka Xi Jinping 2-3 bulan terakhir tidak pernah ceria. Bahkan 2 minggu ini dia nggak pernah nongol di berita-berita di eh, China atau di Tiongkok. Bahkan ada sebuah kesalahan cetak di sebuah acara undangan resmi, dan itu tertulis di koran utama Cina. Jadi kayak kalau di sini apa ya, Kompas kali, tapi milik pemerintah. Itu dia tidak ditulis lagi dengan jabatannya, tapi langsung Tuan Xi. Jadi Tuan Xi Jinping. Jadi bukannya presiden yang terhormat Xi Jinping, tidak begitu. Dan ini terus kemudian dihapus, kemudian diganti, tapi kita tahu sedang ada apa atau terjadi ada sesuatu yang baru di Tiongkok. Dan ini kalau ini benar-benar terjadi, ini ekonomi dunia akan bergeser sekali lagi. Jadi kita mau menganalisa, sekali lagi, Bosman adalah orang yang pertama menginformasikan ke sahabat semua. Jadi kemungkinan analisa dari Bosman sementara ini, karena ini masih awal, adalah mungkin kekuasaan dia di PLA atau People Liberation Army agak sedikit berkurang, kemudian kekuasaan dia di Partai Komunis Cina sebagai Politbiro juga berkurang. Jadi dia hanya presiden Cina saja yang saat ini powernya, gitu ya. Mungkin agak, misalnya di People Liberation Army yang tadinya 100% mungkin jadi 80%, yang di Partai Komunis Cina atau di itu berkurang juga. Tapi ini semua harus kita awasi day by day. Jadi mungkin lengkapnya nanti ada di channel YouTube-nya Bosman. Itu berita pertama dari Tiongkok. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai menganalisa nih apa yang terjadi.
artinya Amerika menang. Apakah Amerika menang gitu ya? Enggak juga. Karena apa yang terjadi di Amerika saat ini, di demo besar-besaran siapa namanya Trump di California, mulai dari LA sampai San Francisco, kemudian di Texas gede-gedean, dan setiap hari semua kota mulai melakukan demo, walaupun ini demo tentang imigrasi, tapi ini mulai berefek memukul pemerintahnya Trump. Lalu kita harus tahu apa sih strateginya Trump? Kenapa Trump bisa memukul Xi Jinping? Ini saya mau buka sedikit. Jadi gini, cara untuk memukul Tiongkok adalah dengan negara-negara tidak punya duit lagi untuk belanja ke Tiongkok. Bagaimana cara membuat negara-negara tidak punya duit untuk belanja ke Tiongkok? Dia pasang tarif yang besar sehingga tidak bisa dagang dengan Amerika. Memang Amerika rugi. Sekali lagi, memang Amerika rugi atau tidak diuntungkan karena barang-barang Amerika jadi mahal, karena orang tidak jual ke Amerika, karena tidak jual Amerika, Amerika tidak jadi. Dan itu sudah terasa imbasnya pada saat ini. Jadi Trump ini walaupun brengsek, tetapi cara perang dia memang sudah mukul Cina. Buktinya si Jinping sudah mulai di corner, mulai paham hubungannya ini. Bahwa ini adalah kemenangannya Trump, bukan kemenangannya Amerika ya. Tapi di Amerika namanya orang ditekan, makanya dia mengeluarkan military act atau order atau perintah secara militer untuk 3 sampai 6 bulan kemudian dia yakin semua dunia akan teriak, terutama Tiongkok akan gagal dan akan hancur sendiri dari dalam. Ini ide gila, maksudnya dia memiskinkan dirinya untuk memiskinkan dunia. Bayangin, Anda mulai kebayang. Nah, di negara seperti Amerika mungkin terjadi ekonominya turun atau slowdown atau inflasi. Tapi negara yang tidak amanah pemimpinnya akan terjadi Great Depression. Jadi jangan kaget, banyak negara-negara, saya takutnya Indonesia kena menjadi Great Depression. Paham ya? Jadi kalau kita nggak tahan nih pada saat orang miskin-miskinan, kita udah miskin duluan. Ini yang saya takut dalam 6 bulan ke depan Indonesia yang nggak tahan. Jadi karena tidak siap. Nah, teman-teman sudah mulai kebayangkan betapa pinternya seorang Trump itu, sampai saya mulai dengan cerita si Jinping tadi. Anda mulai lihat koneksinya. Nah, itu adalah berita internasional, 2 hal yang bisa membuat teman-teman atau sahabat semua sekarang merenung gitu ya. Apa yang terjadi di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit pekerjaan Bosman sewaktu apa yang terjadi demi membangun Jabar. Jadi maaf teman-teman yang di daerah lain, Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jogja, atau di Sumatera, atau di Kalimantan dan Sulawesi, saya mohon maaf, saya mendadak agak konsentrasi sedikit membangun Jabar, karena kalau Jabar itu bisa ya tergerak sedikit lah ekonominya, ekonomi Indonesia juga ketolong. Jadi mohon sabar sebelum nanti Bosman menjadi Lord ngurusin Indonesia. Ngayalnya gitu. Tapi gini, kalau ditanya apa sih yang paling penting untuk membangun, yang paling penting adalah mendekatkan jarak antara orang kaya dan orang miskin. Jadi bukannya orang kayanya dimiskinkan, tetapi gimana jarak orang yang miskin tadi menjadi naik derajatnya atau menjadi makmur. Caranya bagaimana? Jadi kita lihat bahwa pertama kita harus terima kasih dulu pada kaum rentenir dan kaum tengkulak. Gitu dulu ya. Kenapa terima kasih? Karena rentenir dan tengkulak itu ada karena kegoblokan Menteri Keuangan, karena kegoblokan Menteri Ekonomi selama 20 tahun ini, selama 10 tahun inilah. Gitu ya. Sehingga ada rentenir
dan tengkulak di masyarakat kelas bawah. Setuju ya? Karena kalau mereka bisa kerja, maka rentenir itu tidak ada. Betul ya? Jadi rentenir ada karena ada kebutuhan. Kebutuhan ada karena pemerintah pusat, mungkin Ibu Menteri udah kecapean 20 tahun loh ngelola. Jadi memang benar kata-kata rutinitas itu mematikan kreativitas. Ini mungkin udah terlalu rutin dia, sehingga Ibu Menteri itu udah tidak kreatif lagi. Sehingga akhirnya banyak rentenir, ada Bang Emok, ada tengkulak. Nah, teman-teman harus tahu bahwa bedanya tengkulak sama rentenir. Kalau tengkulak itu pasti ada hubungannya dengan barang. Misalnya ada pisang mau panen, masih hijau, di ijon, nanti begitu panen, udah dibayar lunas, begitu panen, udah diambil 100% oleh tengkulak. Itu tengkulak, pasti ada barang atau ada komoditi. Kalau rentenir adalah barang, kalau rentenir, uang ketemu uang, dia perlu 1 juta ya dipinjemin. Nggak pakai jaminan, cuman bayarnya bisa 50% bunganya. Gitu ya. Dan itulah dunia rentenir, mainan uang. Nah, sekali lagi kenapa saya mengatakan terima kasih kepada para rentenir, karena mereka sudah bisa menyelamatkan orang-orang di desa-desa di ujung-ujung yang orang paling miskin itu. Misalnya pada saat liburan ini sekolah mengadakan wisuda, biaya wisuda 2 juta. Karena mereka nggak punya duit, ya mereka pinjam rentenir. Gitu ya. Nah, bagi seorang KDM, untuk memotong mata rantai kemiskinan, supaya mereka tidak minjem utang lagi, ya tiadakan aja dulu biaya untuk wisuda yang mahal-mahal, nggak boleh. Biaya liburan anak-anak keluar kota dan lain sebagainya oleh sekolah. Sekolah nggak boleh ngadain iuran-iuran. Itu adalah demi memotong kemiskinan supaya nggak tambah miskin, gitu. Terus ada kelompok asosiasi hotel restoran, toto bilang, wah kami rugi gara-gara kebijakan. Biarin, karena daripada rakyat bawah nambah miskin, gitu ya. Itu jadi tiadakan dulu ongkosnya supaya rentenir nggak dipinjam, gitu. Nah, lalu BJB bagaimana? Kita mengucapkan terima kasih kepada rentenir karena rentenir itu sudah membuka jalan bahwa disitulah pasar terbesar. Jadi ya tinggal kita masuk di sebelah dia dengan menyingkirkan dia. Kalau dia 50% ya kita 20% setahun tanpa juga pakai jaminan. Jadi kita akan masuk menolong masyarakat di bawah menggantikan posisi rentenir. Karena kalau masih ada rentenir artinya BJB nggak kerja. Nah di sini infrastruktur daerah kita akan turun untuk menyelamatkan orang-orang yang di hutan, yang di desa, yang daerah dulu tidak terperdulikan, yang hanya rentenir yang bisa masuk, ya kita masuk ke sana gitu ya. Jadi sekali lagi rentenir itu ada atau tengkulak itu ada karena kegagalan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi mengelola negara kita ini sehingga rentenir tumbuh. Jadi rentenir itu pahlawan. Satu sisi iya, terutama menyelamatkan uang-uang jangka pendek. Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, mulai sekarang sekolah itu memang udah gratis, tapi sekolah tuh suka ngadain acara yang macam-macam supaya nyari duit. Ini sekolah juga nyari duit. Yang kasihan orang tuanya, pinjam rentenir. Itu benar-benar harus dipotong itu semua. Dan mudah-mudahan strategi kita meniadakan rentenir, membuat orang kaya menjadi kaya dan orang miskin menjadi kaya, sehingga gap kaya miskin menjadi tidak ada jaraknya lagi dan mereka tidak keluar dengan biaya-biaya yang aneh-aneh. Nah, itu gambarannya. Dan sekali lagi kita akan break sebentar 10 menit. Oke, ini tema utama kita. Kita mungkin tadi Mbak Nadine terputus sebentar, ya sudah, kebetulan saya masuk lagi karena penting sekali untuk mengabari teman-teman tentang Raja Ampat. Ya, jadi teman-teman, siapa di sini yang pernah ke Raja Ampat? Coba jadi kita kasih gambaran bahwa Raja Ampat itu adalah kepulauan. Jadi kita kan punya kapal ya, kapal pinisi ya. Jadi namanya The March Oceanic itu ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada rezeki boleh sewa kapal tersebut untuk menikmati, karena di bulan tertentu kami ada di Raja Ampat, tapi bulan tertentu
kami ada di Bajo. Jadi dua lokasi tersebut, The Match Oceanic kami bermangkal. Jadi untuk cerita Raja Ampat ini, hati di sini nih bener-bener apa ya, ikut kesal gitu ya dengan peristiwa itu. Tapi sekali lagi kita harus menceritakan ini dengan fakta. Jadi dengan pengalaman kami yang memiliki kapal kecil yang namanya The Match Oceanic, jadi Anda boleh cek The Match Oceanic-nya, kapal pinisinya itu kayak apa ya, bisa dicek sendirilah. Di sosmed ada, di web ada. Jadi di Raja Ampat itu memang ada 4 pulau besar, tapi semuanya rasanya lebih dari 1.700 pulau kecil-kecil. Dan yang punya nama baru 1.000, Anda bayangin. Anda bisa ngebayangin. Dan tempat itu memang sangat jauh. Kalau mendaratnya di Sorong, kita harus naik ke pulau yang terbesar dulu. Kemudian itu hampir memakan waktu mungkin 5 jam kali ya. Jadi kalau Anda dari Jakarta naik pesawat baru sampai ke Raja Ampat itu bisa hampir 12 jam, 10 jam sampai 12 jam baru sampai ke tempat yang disebut penginapannya itu gitu ya. Ini saya memberikan gambaran supaya teman-teman ke visual gitu ya, seperti apa. Dan tempat itu memang kalau handphone Anda jatuh kan itu tebing ya, begitu jatuh ya langsung ke bawah karena itu curam sekali. Jadi langsung langsung hitam dan gelap gitu ya. Jadi memang island hopping atau pindah-pindah island itu nggak terlalu ini, paling enak ya di kapal aja gitu, enjoy kapal terus diving. Anda kalau penggila diving itu memang the best karena ada 1.300 spesies dan 600 model terumbu karang yang tidak ada di dunia. Memang bagi Anda yang suka diving, Anda fardu atau wajib berada di Raja Ampat. Dan sebenarnya saya tuh dari dulu usul dari Sorong itu enaknya sih naik pesawat yang ada apa yang landas di air, apa namanya, RR, apa pesawat yang ada pelampungnya itu mendaratnya di air. Jadi lebih murah itu pakai baling-baling daripada pakai kapal, karena kami bisa 5 jam itu ongkos bolak-balik tuh 16 juta biaya biaya kapal yang kayak katamaran itu ya, boat itu. Jadi memang mahal sekali. Dan menjadi ke Raja Ampat tuh menjadi hanya untuk orang-orang tertentu atau yang benar-benar cinta lingkungan. Selain mahal dan kebuang waktu 2 hari untuk berangkat 1 hari, pulang 1 hari. Tapi beauty-nya jelas heaven on earth itu memang Raja Ampat boleh dikatakan nggak ada lawannya. Kalau Anda pernah ke Koh Samui kek, Anda pernah ke Holong Bay kek, nggak ada apa-apanya sama Raja Ampat. Tapi sana masih terlalu remote, masih terlalu jauh dari kehidupan manusia modern. Dan sarana ke sana sekali lagi, either tadi pakai pesawat ke Sorong kemudian pakai kapal pinisi bermalam 5 harian, atau pakai kapal boat dan kemudian kapal kecil-kecil, dan itu lama sekali. Dan saya usulkan mendingan pakai kapal apa namanya istilahnya, kapal yang landing di air yang pakai baling-baling tuh, yang bannya pakai pelampung tuh, itu jauh lebih murah gitu ya. Nah, sebagai gambaran kita udah kebayang bahwa betapa beauty-nya, tapi tahu-tahu ada 5 izin tambang yang memang udah diincer. Sekali lagi kan kita lewat dari udara juga memang tahu di situ banyak mineral ini. Tapi dasar manusia buas ya di pejabat yang lalu ya, sehingga diizinin untuk mengelola sebuah keindahan alam. Ini yang saya bilang apa namanya yang kita mau diskusikan. Sebenarnya yang kita tidak setuju adalah cara penambangan yang open pit. Anda ingat ya, open pit itu dibuka kayak seperti itu. Dibuka, jadi rusak alamnya. Nah, sebagai pengalaman pribadi, teman-teman tahu bahwa Bosman ini main di tambang sudah cukup lama. Bosman punya perusahaan yang mengelola tambang kapur. Pak Hasim atau Pak ini Holcim atau Semen Cibinong punya Pak Prabowo. Itu kita punya tambang kapur
di mana kapur tadi CaCO3 diproses menjadi CaO2 dua kali atau hydrated lime, yang bahan ini diperlukan untuk memisah di tambang emas karena atau tanahnya emas itu biasanya asam sifatnya, kemudian dikasih kapur supaya jadi basah, supaya jadi netral, supaya bisa terpisah dengan leaching. Nah, Bosman memproduksi kapur CaOH dua kali itu. Jadi dunia tambang sangat mengenal karena itu di tahun 96 gitu ya, udah lama. Kemudian suatu hari perusahaan kami ini ditaksir sama sebuah perusahaan dari Jepang, namanya Chichibu Lime. Chichibu itu sebuah kota. Chichibu Lime ini 2 jam dari Tokyo. Sekali lagi, kalau berbisnis sama orang Jepang itu nggak instan gitu ya, nggak kayak sama Luhut apa Opung itu apa langsung sekarang gitu, lahan rusak nggak apa-apa gitu ya. Bedalah kita ya dengan Opung karena kita masih mencintai alam Indonesia gitu kan. Nah, kita 2 tahun, suatu hari saya diundang datang ke sana, dijemput di Tokyo. Saya pikir dijemput pakai mobil segala macam, enggak. Dijemput sama direksinya itu bawa badan dia, kemudian kita naik Shinkansen ke Tokyo. Benar-benar dipakai kaki aja. Terus saya pikir lebih natural ya kita dijemput sama lebih manusiawi, nggak pakai Alphard segala macam. Jadi diri mereka aja. Kemudian besok dia bilang setelah kita ngobrol di ini, besok saya bawa ke tambang kami gitu ya. Terus benar pagi jam 6 sarapan, kemudian jam 7 kita dibuat tambang, 2 jam kemudian kita sampailah ke quarry mereka, tambang mereka. Begitu saya ngelihat, saya bilang, tambangnya di mana? Karena gunung tinggi, gede kayak gitu ya. Saya bilang, tambangnya di mana? Ya di situ. Maksudnya di mana? Di gunung itu. Iya. Maksudnya yang mana? Oh, di dalamnya katanya gitu. Hah? Saya bilang gitu. Bener, kami masuk ke dalam, Anda bayangin. Truk yang bannya setinggi kita, 2 biji bisa papasan. Perusahaan itu udah 130 tahun, namanya Chichibu Line. Itu tambang itu dikerong, lalu dipasang struktur. Jadi bawahnya itu kayak orang buat gunung. Gunung lu atasnya masih pohon, masih ini, tapi dalamnya tuh dikerong habis. Alias dia tidak merusak semua di atas permukaan, tapi dia ngambil manfaat di dalamnya, gitu ya. Terus dia bilang, wah hebat ya kamu ya, tidak open pit ya, kan mahal. Gak apa-apa, karena jauh lebih mahal hutan kita hilang, oksigen kita hilang, kemanfaatan di atasnya itu jauh lebih mahal. Indirect cost-nya jauh lebih mahal. Jadi itu saya sangat terinspirasi. Terus dia bilang, kami nggak ada apa-apa. Di sebelah kami nama pabriknya nama Asano Semen. Anda boleh cek. Asano Semen. Itu pabriknya lebih gede lagi. Bener, bisa masuk. Saya masuk ngelihat, itu masuk 1 jam itu di dalam itu. Bener-bener jalanannya gede, truk gede-gede. Mereka ngerong di dalamnya. Dan sudah ratusan tahun gitu ya. Jadi bener, saya nyuplai ke Freeport, bener. Nah, jadi saya mau cerita bahwa kalau memang mau menambang, misalnya nih, kan tinggal 1 ya, dari 5, 4 dimatiin, tinggal 1 nih. Yang dicurigai ada direksinya, ada orangnya Bahlil, komisarisnya NU, dan lain sebagainya nih ya. Dan pemiliknya dari Uni Emirat Arab. Dan ada nama, isunya ada nama Ibu Wakil Ibu mantan presiden gitu kan. Nah, jadi itu sebentar nanti sampai sana. Kalau model tambangnya tadi dikerok di dalamnya, kemudian tidak ada tailing yang dibuang di laut, saya mungkin masih setuju dengan urusan penambangan nikel ini. Mungkin ya, sekali lagi dengan kata mungkin. Tapi sekali lagi, hal itu tidak mungkin dilakukan. Tidak ada orang Indonesia menambang ini tertib seperti orang Jepang. Yang dilakukan oleh penambang Indonesia adalah brutal mining. Apa itu brutal mining? Dia ngambil, misalnya nikel kadarnya 2,1, kadarnya 1,7. Dia ngambil yang paling gede dulu aja secepat-cepatnya. Karena dia tahu, begitu 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, regulasi berubah, pemainnya lain lagi. Jadi mereka begitu dapat, itu langsung diketuk secepat mungkin. Itu namanya brutal mining. Dan itu dilakukan di Konawe, dilakukan di Morowali. Buas sebuas-buasnya. Dan ini yang mengizinkan orangnya dia lagi. Jadi yang salah itu adalah regulator,
dan provokator. Regulatornya adalah Pak Menteri, provokatornya ya siapa lagi kalau bukan orangnya itu juga yang sangat berambisi mengeduk kekayaan rakyat Indonesia, dan mitranya Tiongkok. Dan Tiongkok inilah yang mengambil, yang membeli dan mengeduk habis tanah air Indonesia. Jadi saya di video ini atau di narasi ini saya berharap di Raja Ampat kalau bisa PT GAK ya, itu di stop juga. Jangan ngerusak alam kecuali dia mau masuk ngerong ke dalam dan tidak ada tailing, tidak ada sampah yang dibuang ke laut, tidak ada. Dan saya rasa nggak mau mereka karena mahal dan alasan dan sebagainya. Jadi baik tutup aja sekalian. Kalau pakai open pit terbuka, rusak itu alam, gitu ya. Harusnya pakai cara Jepang. Jadi bukan brutal mining, itu satu. Dan terakhir teman-teman bertanya, itu ada JKW Mahakam 1, ada 8 namanya JKW Mahakam, terus ada Dewi Iriana sampai 6 di Takbut dan Barge yang biasa ngangkutin nikel, batu bara. Apakah ini ada hubungannya dengan Pak Presiden mantan yang ke-7 dan Ibu mantan Presiden, istri Ibu mantan Presiden? Sekedar informasi kepada teman-teman, JKW Mahakam 1 sampai 7 itu sudah ada dari tahun 2009 sampai 2013 sampai 2014. Jadi menurut fakta data itu sebelum Jokowi jadi presiden. Apakah pemiliknya Jokowi apa enggak kita nggak tahu. Tetapi nama itu sudah ada lama sejak 2009. Kesimpulan teman-teman, urusan yang Takbut dan Barge tadi atau tongkang tadi tidak usah diperpanjang karena malah jadi fitnah, malah kita memenuhi hati kita yang jadi kotor. Jadi kita sahabat Bosman dan Bosman adalah orang yang berangkat dari fakta. Kalau nggak ada fakta kita nggak usah komen. Kalau hanya mendengarkan hanya dari sosmed bahwa itu ada hubungannya, kira-kira ada, terus kita berasumsi isinya sampah di kepala kita, janganlah begitu ya. Teman-teman Bosman ini harus bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih supaya produktif. Jadi yang Barge sama Takbut nggak usah dipikirin. Tapi yang di GAK, di Pulau GAK harus ditiadakan, harus di stop karena yakin dia pakai open pit dan penambangannya brutal. Jadi teman-teman, itu informasi dari Bosman Rabu ini. Terima kasih sudah bersama-sama. Salam sehat selalu dan banyak informasi yang menanti dengan Mbak Nadine. Dan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.